Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi pengenalan ilmu hukum dalam mata kuliah logika hukum. Sebelum masuk ke dalam pembahasan dan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai semua, perkenalkan nama saya Nikomang Ayu Chandrawati, NIM 81921832. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Stefani Anastasia, NIM 818217114. Halo, perkenalkan nama saya Nikeda Itanisa, NIM 31711643. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 5 subtema, yaitu yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yang kedua, karakter normatif ilmu hukum, yang ketiga, terminologi ilmu hukum dalam logika hukum, yang keempat, jenis ilmu hukum, yang kelima, lapisan ilmu hukum. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yaitu memiliki karakter yang khas atau sui generis yang sifatnya normatif, praktis, dan preskriptif. Pendidikan metode kajian ilmu hukum akan berkaitan dengan apa yang seharusnya, sehingga metode dan prosedur penelitian dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum. Ilmu hukum membahas hukum dari semua aspek, ilmu sosial maupun ilmu humaniora, hanya memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat sui generis, yaitu tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum hanya untuk jenisnya sendiri. Yang kedua, karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum normatif mengkaji tentang norma hukum yang mengatur perilaku. Ini dapat dibagi jadi dua sisi, yaitu yang pertama, dilihat dari orang-orang yang diatur perilakunya. Pada tataran ini, memang bersifat umum dan individual. Yang kedua, dilihat dari perilaku yang diaturnya. Pada tataran ini, norma bersifat abstrak dan konkret. Dengan demikian, muatan norma hukum yang sifatnya umum dan abstrak dirumuskan dalam undang-undang, dan norma hukum yang sifatnya konkret dan individual yang dimuat dalam keputusan tata usaha negara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi ilmu hukum dalam logika hukum. Terminologi adalah suatu usaha untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, lalu memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Proses pembentukan istilah dimulai dengan pemadaman atau penerjemahan, misalnya camera menjadi kamera, dan gabungan penerjemahan dan penyerapan, misalnya subdivision menjadi subbagian. Di Indonesia, istilah atau terminologi hukum adalah hasil serapan dari kosakata sebagai berikut, seperti hukum, rek, rectum, rex, ius, dan lex. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh istilah hasil serapan dalam terminologi hukum, yaitu yang pertama ada bahasa Belanda, yaitu actor sequitur forum rei, yang artinya gugatan harus dialamatkan pada alamat tergugat. Yang kedua ada bahasa Prancis, abus de pouvoir, yang artinya penyalahgunaan kekuasaan oleh instansi pemerintah. Yang ketiga ada bahasa Jerman, ada luxus gesetz sanctuari, yang artinya hukum. Yang keempat ada bahasa Latin, ius sanguinis, yang artinya hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Selanjutnya yaitu ada serapan dari Anglo-Saxon atau terminologi hukum Inggris dan Amerika. Karena pengaruh bahasa Inggris yang sangat dominan, serapan bahasa dari hukum Eropa kontinental yaitu Belanda, Prancis atau Jerman sedikit berkurang. Bahkan banyak pelajar-pelajar atau sarjana-sarjana hukum yang sudah tidak lagi fasih mengucapkan kata-kata serapan dari bahasa Belanda, Prancis atau Jerman. Berikut ini beberapa serapan bahasa Inggris dalam terminologi hukum yang sudah biasa dipergunakan dan didengar di Indonesia. Yang pertama yaitu ada check and balance, yaitu sistem pemerintahan yang memakai perimbangan dalam melaksanakan ajaran trias politika. Yang kedua yaitu ada constitution atau istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris. Dan yang ketiga yaitu ada legal crime, yaitu sebuah kejahatan hukum atau kejahatan atau malah prohibita adalah di mana masyarakat memutuskan secara keseluruhan bahwa kejahatan tersebut menjadi pelanggaran undang-undang yang melindungi kepentingan masyarakat itu. Selanjutnya yaitu ada jenis ilmu hukum. Jenis ilmu hukum terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ilmu hukum normatif yang dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Yang kedua yaitu ada ilmu hukum empiris, yaitu ilmu hukum yang merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual dan arena itu bersumber pada empiris atau pengalaman dan eksperimental.
Yang terakhir yaitu ada lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama filsafat hukum, yang kedua yaitu ada teori hukum, yang ketiga yaitu ada dogmatika hukum, dan yang terakhir yaitu ada praktek hukum. Baik, di sini saya akan membawakan kesimpulan terkait materi pengenalan ilmu hukum yang sudah dipresentasikan tadi. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat sui generis, yaitu tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Karakter normatif ilmu hukum dapat dilihat dari orang-orang yang diatur perilakunya dan dilihat dari perilaku yang diaturnya. Selanjutnya, di Indonesia ada pun terminologi atau istilah hukum seperti rek, rectum, rec, ius, dan lex. Selanjutnya, ilmu hukum juga terdiri dari 2 jenis, yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, serta dalam ilmu hukum ini terdiri dari 4 jenis ilmu hukum. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Kelompok 1, sarangin.